Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada saya serta kita semua, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas saya yang diberikan oleh dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Iwan Agus Supriyone MPD, yang berjudul Nabi dan Rasul. Sholawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Faridah Aini dari jurusan akuntansi. Saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Nabi dan Rasul. Yang pertama yaitu pengertian Nabi dan Rasul. Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu berisi perintah untuk mengikuti syariat Rasul sebelumnya, dan ia diperintahkan untuk menyampaikan wahyu dan syariat tersebut. Ia tidak menerima syariat baru. Sedangkan Rasul adalah Nabi yang menerima wahyu berisi suatu syariat yang mengandung hukum baru yang belum pernah ada pada syariat Rasul sebelumnya. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap Rasul itu adalah seorang Nabi, tetapi tidak setiap Nabi adalah seorang Rasul. Contohnya, pada kasus pembunuhan yang disengaja. Dalam syariat Nabi Musa, pembunuh harus dibunuh tanpa ada pilihan lain. Sementara pada syariat Nabi Isa, diturunkan hukum baru, yaitu harus diampuni dengan konsekuensi sang pembunuh membayar denda tanpa ada pilihan lain. Dan pada syariat Nabi Muhammad ada 3 cara. Yang pertama, dibunuh. Yang kedua, membayar denda. Dan yang ketiga, jika korban yang dibunuh mau memaafkan secara percuma-cuma, maka dimaafkanlah pembunuh tersebut. Selanjutnya, sifat dan tugas para rasul. Sifat seorang rasul pasti lebih sempurna dari umatnya, dari sisi kecerdasan, keutamaan, pengetahuan, kesolehan, bersih dari dosa dan maksiat, serta lain-lainnya. Dalam surah Ali Imran ayat 33, Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa la Ibrahim wa la Imrana alal alamin, yang artinya sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masing-masing. Nah, selain itu, status sebagai Nabi dan Rasul tidak dapat diusahakan oleh siapapun. Itu mutlak hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada orang yang berusaha untuk mendapatkan gelar Nabi dan Rasul, walaupun dia selalu beribadah setiap harinya taat kepada Allah, itu akan sia-sia. Karena pemberian gelar Nabi dan Rasul hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Hanya Allah yang menentukan siapa yang diangkatnya menjadi Nabi saja atau menjadi Nabi dan Rasulnya. Selanjutnya yaitu sifat wajib dan mustahil seorang Rasul. Yang pertama, siddiq atau benar. Yang lawannya kizib atau dusta. Seorang Rasul pasti selalu berkata benar, tidak pernah berdusta dalam keadaan bagaimanapun. Apapun yang dikatakannya sudah pasti benar, baik berupa janji, kejadian di masa depan, dan lain-lain. Dan mustahil seorang Rasul mempunyai sifat dusta, karena hal tersebut menyebabkan tidak adanya orang yang akan membenarkan risalahnya. Selanjutnya, amanah, dipercaya, yang memiliki lawan khianat atau berdusta. Seorang Rasul selalu menjaga dan menunaikan amanah yang diberikan kepadanya. Mustahil seorang Rasul tidak menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tabligh atau menyampaikan, yang memiliki lawan khidman, menyembunyikan. Jadi seorang Rasul akan menyampaikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan ke umatnya. Dan mustahil seorang Rasul menyembunyikan wahyu ilahi yang seharusnya disampaikannya kepada umat-umatnya. Yang terakhir yaitu fatonah, yang artinya cerdas, yang memiliki lawan balada atau bodoh. Seorang Rasul memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, pikiran yang jernih, dan kebijaksanaan. Rasul juga memiliki kemampuan mengatasi persoalan yang dilematis tanpa harus meninggalkan kejujuran dan kebenaran. Dan mustahil seorang Rasul memiliki sifat bodoh. Tugas para Rasul yang pertama yaitu menegakkan kalimat tauhid atau mengesahkan Allah. Artinya yaitu mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah.
Yang kedua yaitu menyuruh manusia agar menjauh diri dari tagut. Tagut artinya setan atau apa saja yang disembah selain Allah. Selanjutnya itu menyampaikan kabar gembira dan menyampaikan peringatan. Ada banyak sekali mukjizat para nabi dan rasul yang dapat kita pelajari, tetapi saya hanya akan menyampaikannya secara singkat. Yang pertama yaitu ada Nabi Adam, yaitu manusia atau khilafah pertama. Nabi Idris, kemampuan dalam menciptakan hal-hal yang memudahkan kegiatan manusia. Nabi Nuh, keselamatan dari banjir bandang. Lalu Nabi Yunus, selamat ketika ditelan ikan paus. Nabi Zakaria dikaruniakan anak saat usianya yang telah uzur. Nabi Yahya, kemampuan mengetahui syariat. Nabi Isa, kitab Injil. Nabi Muhammad berupa Quran. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj. Selanjutnya yaitu pengertian ulul azmi dan rasul yang ulul azmi. Ulul azmi adalah gelar khusus yang diberikan kepada nabi dan rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa dalam menyebarkan agama tauhid. Ada 5 rasul yang ulul azmi. Yang pertama yaitu Nabi Nuh, kedua Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Musa, keempat Nabi Isa, dan yang kelima adalah Nabi Muhammad. Cara mengimani para nabi secara teoritis dan praktis. Yang pertama, dapat kita lakukan dengan meyakini dengan mantap bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul dan nabi kepada setiap suku bangsa untuk mengajak mereka menyembah Allah. Mengimani bahwa rasul dan nabi adalah orang yang membimbing dan mengarahkan kita, umatnya, untuk memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Meyakini dan membenarkan bahwa para rasul dan nabi memiliki akhlak yang mulia, khususnya akhlak amanat dalam menyampaikan wahyu. Allah meninggikan derajat sebagian rasul dan rasul lainnya, menjadikan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW sebagai khailullah atau kekasih Allah. Mengimani seluruh nabi dan rasul, baik yang diceritakan maupun yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, pengertian rasul adalah rasul lelaki pilihan dan diutus oleh Allah dengan risalah kepada manusia. Rasul merupakan yang terbaik di antara manusia lainnya, sehingga apa yang dibawa dan dikatakan serta dilakukan adalah sesuatu yang terpilih dan mulia dibandingkan dengan manusia lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.